Halo, perkenalkan nama saya Stephen Maridol Casmira dengan NIM 2190302285. Saya dari kelas C1. Jadi pada materi kuliah KWU2 ini saya ingin menjelaskan tentang buku kerja. Kewirausahaan bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Bisnis facilitator atau developer. Dengan saya sendiri, Stephen Maridol Casmira. Yang pertama, persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasanya, saya memilih food and beverage. Unit usahanya namanya angkringan lampu badai. Yang pertama ada langkah-langkah identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. 1.1 Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekamannya, budaya etik dapat mencakupi, saya memilih lead by example, mengembangkan kode of product atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik. Yang kedua ada budaya etik yang kuat dapat mencakupi 1. Akses modal lebih baik, reputasi mereka yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, menghindari potensi sanksi. Untuk 1.2-nya, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan proses awal sebelumnya. Objektif. 1.3 Perjanjian para founder dipersiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founder dapat mencakupi, saya memilih sifat bisnis prospektif, identifikasi dan susulan titus pada pendiri, bentuk hukum kepemilikan bisnis, pertimbangan pembayaran saham kepemilikan masing-masing pendiri, identifikasi setiap kekayaan intelektual masuk ke bisnis, deskripsi modal operasi, klausa buyback. 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan saya memilih memenuhi kewajiban kontrak, dapatkan semuanya secara tertulis, tetapkan standar kesepakatan hukum. Ada perjanjian non-disclosure mengikat karyawan dan atau pihak lain atau seperti pemasok tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Untuk yang keduanya ada 2.1 di sini, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi, saya memilih partnership dan corporation. 2.2-nya isu-isu mempertimbangkan memilih bentuk hukum bisnis. Isu-isu memilih bentuk hukum organisasi dapat mencakupi, saya memilih biaya pendirian, pemeliharaan formulir hukum, sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis, jumlah dan jenis investor terlibat, pertimbangan pajak, transferabilitas bisnis dari masa depan. Untuk yang ketiga, mendapatkan izin atau lisensi dan izin usaha. Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi, yang pertama saya memilih syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas atau PT, fotokopi direktur utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang saham, fotokopi kartu keluarga atau KK jika penanggung jawab adalah perempuan, fotokopi NPWP, nomor pokok wajib pajak, keterangan domisili usaha atau SITU, fotokopi akta pendirian PT atau fotokopi dan surat keputusan pengesahan badan hukum, surat izin gangguan atau HO, surat izin prinsip atau SIP, neraca perusahaan, pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan berukuran 4x6 2 lembar, materai 6.000, surat izin teknis instansi jika diminta. 3.2-nya izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pertambahan nilai PPN. Yang dipungut atas transaksi penjualannya, prinsip pungutan pajak, prinsip persamaan keadilan dan kemampuan, equity, ability, prinsip kepastian atau certainty,
prinsip kenyamanan atau penyaman pembayaran, convenience payment, atau prinsip efisiensi economic collection. 3.3 Izin-izin kerja profesional dan pekerja didapatkan. Izin-izin kerja profesional pekerjaan dapat mencakupi kewajiban para pelaku usaha memiliki izin. Ini telah diatur Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016. Kewajiban para pelaku usaha untuk memiliki izin telah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016. Permenpar Nomor 10 Tahun 2018 dapat pemenuhan komitmen izin operasional atau izin komersil dibedakan tergantung besarnya usaha. Tenaga profesional, kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usahanya masih sama, food and beverage, dengan produk dan jasa masih sama, angkringan lampu badai. Untuk elemennya, identifikasi pengelolaan keuangan, kriteria untuk kerja, tujuan perusahaan diidentifikasi, baik semuanya, baik profitabilitas baik, likuiditas baik, efisiensi baik, stabilitas baik. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi, preparasi laporan pendapatan baik, neraca baik, cash flow baik. Untuk yang selanjutnya, preparasi perkiraan keuangan, pendapatan baik, pengeluaran baik, pembelanja modal baik, preparasi performa keuangan, laporan pendapatan baik, laporan performa neraca baik, laporan performa cash flow baik, analisa berjalan hasil-hasil keuangan, rasio analisis baik, mengukur hasil dibanding rencana baik, mengukur norma industri baik. 1.3 Laporan historis atau keuangan diidentifikasi, laporan keuangan baik, neraca baik, laporan cash flow-nya baik. 1.4 Perakhiran keuangan diidentifikasi, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perkiraan baik, perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan rata-rata dan industri baik pengalaman mulai usahanya sedang. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang didasarkan 1. Pencatatan terlebih dahulu, 2. Kapasitas produksi saat ini, 3. Faktor apa yang mempengaruhi kapasitas dan permintaan produk depannya. Baik. 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Proforma diidentifikasi, proforma laba rugi baik, proforma pendapatan baik, proforma neraca sedang, proforma arus kas baik. 2.2 Rasio analisis identifikasi, likuiditasnya baik, efisiensinya baik, profitabilitasnya baik. Rekomendasinya mengharapkan keuangan yang lebih baik guna membangun melengkapi kebutuhan tempat makan dan kebutuhan customer yang belum terpenuhi. Mengembangkan dan mengelola usaha baru. Tim usaha baru. Unit usahanya masih sama, food and beverage, angkringannya lampu badai. Langkah-langkahnya, 1. Rencana staffing, kriteria kinerja. 1.1 Okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan rencana bisnis. Manajer atau kepala dapur, kasir, waiter. 1.2 Tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk hasil rekamannya. Manajer bertanggung jawab terhadap operasional angkringan, bertanggung jawab atas kekompakan tim, membaca sistematis target usaha, mampu mengatasi atau menghandle semua operasional yang terjadi dalam semua masalah yang terjadi dalam operasional. Kedua, kepala dapur bertanggung jawab pada kitchen, menjaga kualitas makanan yang dijual, menjaga kebersihan, menjaga kerahasiaan dapur. Kasir memastikan semua alat atau mesin pembayaran berfungsi dengan baik. Kedua, melakukan transaksi dengan cepat, teliti, dan ramah.
membantu setiap keluhan tamu, memberikan informasi yang baik pada pelanggan. Waiter yang pertama melayani customer yang datang, kedua melaksanakan table setup pada tamu yang akan makan, memberikan pelayanan prima, memenuhi setiap kebutuhan tamu, menjaga kebersihan angkringan, mengambil pesanan para customer. 1.3 Okupasi diidentifikasi untuk manajer. 1. Bertanggung jawab penuh atas pada operasi angkringan. Kedua, mengatur strategi pasar untuk mendapatkan customer, menghandle laporan keuangan, operasional, MSDM kepada para owner. 4. Menciptakan ruang kerja nyaman untuk para karyawan. Kepala dapur. 1. Menghidangkan makanan untuk para customer pemesan, menjaga kelasan, jaga kelancaran dapur angkringan. Ketiga, bertanggung jawab penuh pada setiap masakan yang dibuat. Kasir. 1. Menghitung keuangan operasional dengan baik, jujur dan bertanggung jawab, mengerjakan laporan keuangan setiap hari. 4. Membantu para waiter melayani tamu. Waiter melayani tamu dengan baik, memenuhi kebutuhan tamu, menjaga kebersihan angkringan. 1.4-nya manajer. Manajer. Persyaratan okupasi diidentifikasi untuk manajernya. 1. Pria atau wanita. Kedua, S1 semua jurusan diutamakan, manajemen dan berpengalaman di dunia food and beverage. Ketiga, mempunyai tingkat analisa tinggi, menguasai administrasi, inisiatif, inovatif, kreatif, dan komunikatif. 4. Memiliki sifat kepemimpinan. 5. Berorientasi pada target kerja. 6. Bisa bekerja sama dengan tim atau individu. Yang kepala dapurnya laki-laki, berpengalaman di dunia food and beverage, minimal 2 tahun, punya food F&B knowledge, mampu melihat pasar tentang F&B, mampu bekerja shift, mampu bekerja tim, mempunyai sifat kepemimpinan. Seterusnya kasir, wanita, 20-26 tahun, jujur, berpengalaman di F&B minimal 1 tahun, berpenampilan menarik, mampu bekerja dengan tim, mampu bekerja dengan shift. Selanjutnya waiter, pria atau wanita 20-25 tahun, berpenampilan menarik, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, pendidikan minimal SMK atau SMA, jujur, dapat bekerja dengan tim, dapat bekerja dengan shift, disiplin, tepat waktu. 1.5 Perkiraan durasi kontrak diidentifikasi untuk setiap okupasi. Manajer 1 tahun, kepala dapur 1 tahun, kasir 1 tahun, waiter 6 bulan. 1.6 Kebutuhan pelatihan okupasi diidentifikasi untuk manajer, uji sertifikat manajer operasional, kepala dapur, uji klinis terhadap produk yang dibuat, melihat tren makanan atau minuman saat ini. Kasir, orientasi menggunakan alat mesin pembayaran atau mengikuti tren promo setiap program pembayaran. Waiter, orientasi dalam melayani tamu dan pengenalan terhadap produk yang dijual atau food beverage knowledge. 1.7 Tenaga kerja diidentifikasi setiap okupasi. Manajer 1, kepala dapur 1, kasir 1, waiter 4. 1.8 Perkiraan mulai bekerja diidentifikasi setiap okupasi. Manajer 1 Oktober, kepala dapur 1 Oktober, kasir 10 Oktober, waiter 10 Oktober. 1.9 Full time equivalent diidentifikasi untuk setiap okupasi. Manajer 11 jam, kepala dapur 11 jam, kasir 11 jam, waiter 11 jam. Untuk poin yang kedua, rekrutmen atau pelantikan dan pelatihan mempertahankan tim. 1.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi saluran, saya memilih saluran teknologi tepat. Kedua, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, pelamar terpilih, jadwalkan wawancara, dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 1.2
Proses seleksi dilakukan dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup saya memilih proses wawancara, menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya, hubungi mengambil keputusan untuk laporan mengambil keputusan, mengamankan persetujuan kandidat pilihan, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 1.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan melatih anggota tim dengan tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi keanggotaan tim mencakup saya memilih menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja, dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjuk bahan baru, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, membuat laporan administratif yang diperlukan pembayaran pencatatan karyawan, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Untuk yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak 1. Memperoleh upah, 2. Mendapat hak kesempatan dan memperlakukan yang sama, 3. Mendapatkan pelatihan kerja, 4. Mendapatkan tenaga kerja, 5. Memiliki waktu kerja yang sesuai, mendapatkan kesehatan keselamatan kerja, hak mendapat kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, hak untuk khusus karyawan perempuan, kewajiban, ketaatan, saya memilih ketaatan, konfidensialitas, kewajiban loyalitas. B. Prinsip hubungan kerja dikembangkan secara positif dan konstruktif. Hubungan kerja industrial mencakup 1. Kepentingan bersama pengusaha untuk kerja buruh, masyarakat, dan pemerintah. Kemitraan saling menguntungkan pekerja, buruh, dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Hubungan fungsional sebagai tugas, kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha, ketentraman bekerja, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. 4. Alasan mengelola staf. Yang A. Alasan mengembangkan staf diidentifikasi. Alasan mengembangkan staf: 1. Efisiensi, 2. Konsistensi, 3. Keluhan, 4. Mengatasi kelemahan, 5. Kepercayaan diri. B. Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Program strategi pengembangan staf memberikan kesempatan setiap karyawan untuk menyalurkan ide gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf, pelatihan, IDP, pengembangan profesi. C. Mencakup program pelatihan dilakukan, program pelatihan induksi, orientasi kepekerjaan, in-service education, pelatihan untuk fungsi khusus. D. Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasi libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan tujuan mengembangkan staf. Tentukan tujuan pertanyaan evaluasi Anda sambil identifikasikan indikator yang akan diukur. Analisis, tafsirkan hasil dibagikan guna temuan Anda secara efektif. 5. Meninjau kinerja tim. A. Hasil kinerja diidentifikasi sesuai dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa. B. Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim, kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan sikap. C. Tingkat pergantian staf diidentifikasi. Saya memilih tingkat pergantiannya rendah.
Kekompakan tim diidentifikasi meningkatkan kinerja proyek secara kolaborasi, kerjasama, kompetisi, bekerja sama. Rencana staffingnya masih sama dengan proyek angkringan lampu badai. Lokasi di Jalan Bambu Hitam. Kategorinya ada manajer, kepala dapur, kasir, waiter. Manajer mengawasi jalannya angkringan. Tanggung jawab mengawasi jalannya angkringan, mengatur strategi penjualan, memberi arahan untuk para pekerja. Untuk tugasnya menciptakan ruang lingkup kerja yang nyaman, memimpin semua pekerja, bertanggung jawab menghandle semua jenis masalah dalam angkringan. Persyaratannya, pria atau wanita berpengalaman dalam dunia F&B minimal 3 tahun menjadi leader. Diutamakan lulusan manajemen dan bisa memimpin. Kebutuhan pelatihan. 1. Pelatihan mengatur strategi pemasaran, uji sertifikasi manajer operasional. Perkiraan mulai bekerja 1 Oktober, jumlah pekerjanya 1, full time equivalentnya jam 11 sampai jam 21. Perkiraan durasi kontrak 1 tahun. Untuk kepala dapur, tanggung jawab atas semua kegiatan di dapur, jujur dalam semua kegiatan, memiliki disiplin tinggi, sabar dan bijaksana dalam mengambil keputusan, dibutuhkan ketegasan dalam pengambilan keputusan. Tugasnya merencanakan menu, memastikan kualitas makanan dan harga sesuai, mengelola penyimpanan, memesan bahan makanan dari supplier, mengelola budget, laporan keuangan yang akurat, mengelola prosedur kebersihan dan kesehatan, mengorganisir staf, merekrut, melatih dan mengembangkan staf. Persyaratannya, pria atau wanita berpengalaman menjadi pemimpin dapur, diutamakan lulusan F&B mampu memimpin. Pelatihannya membuat menu baru, pelatihan dalam menjaga kualitas makanan, uji klinis terhadap produk yang dibuat, melihat tren makanan dan minuman. Jumlah yang dibutuhkan 1, mulai joinnya tanggal 1 Oktober, ekuivalennya jam 12 sampai jam 22, 1 tahun untuk masa kontraknya. Yang kedua, kasir bertanggung jawab dalam proses transaksi penjualan, menghitung penghasilan, memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan, melayani packaging barang dan pelanggan, memeriksa dan mencatat penjualan, memeriksa daftar produk, memeriksa stok barang, membuat laporan penjualan. Persyaratannya, wanita 21 sampai 28 berpengalaman di bidang kasir minimal 1 tahun, jujur, sopan santun, memiliki sifat kerja keras. Pelatihan menggunakan berbagai alat transaksi yang digemari customer. Yang dibutuhkan 1, untuk joinnya 10 Oktober, untuk equivalent time-nya jam 12 sampai jam 22, untuk kontraknya 1 tahun. Waiter, untuk tanggung jawabnya melakukan table setup, menjaga kebersihan area makan, memberikan salam kepada customer yang datang, bertanggung jawab pada kelengkapan makan. Untuk tugasnya melayani pengunjung, mempersiapkan service equipment, melaksanakan table setup dan clear up, mengambil pesanan pengunjung, menyajikan pesanan kepada pengunjung. Syaratnya, pria dan wanita memiliki sifat kerja keras, jujur, disiplin, sopan santun, bisa bekerja dalam tim. Pelatihan food beverage knowledge, pelatihan menservis tamu dengan baik. Untuk kebutuhannya 3 orang, untuk joinnya 10 Oktober, jam equivalent time-nya 12 sampai jam 22, untuk kontraknya 6 bulan. Sekiranya cukup menurut saya. Terima kasih.